Object-Oriented Programming Standar Input-Output by Iman Lukmanul Hakim. Agendanya kita akan belajar apa itu input-output, terutama standar input-output, dan kemudian bagaimana membaca atau menulis ke standar input-output. Standar input-output adalah salah satu jenis input-output yang ada pada Java. Biasanya standar output adalah layar monitor kita, screen atau konsol, dan standar inputnya adalah keyboard. Kemudian standar input-output dalam Java biasanya diasumsikan sebagai sebuah stream. Stream adalah sequence of data atau sebaris data yang memiliki source sebagai input dan memiliki destination sebagai output. Di dalam Java, karakter yang dilewatkan pada I/O atau data yang dilewatkan ke dalam I/O bisa diasumsikan sebagai karakter jenisnya atau sebagai byte atau biasa disebut binary. Contoh yang diasumsikan sebagai karakter adalah misalnya teks, XML atau comma separated value. Ada juga yang bisa kita asumsikan stream itu sebagai byte, di mana ukurannya masing-masing tentu saja 8 bit, biasanya berupa image, video, atau kelas Java yang disimpan langsung, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar bagaimana menulis dan membaca dari standar I/O. Dalam hal ini seperti saya sudah sebutkan, standar I/O adalah inputnya keyboard dan outputnya adalah konsol kita. Pertama kita akan mengasumsikan kita akan menulis dan membaca standar I/O sebagai byte, jadi bukan sebagai karakter. Di sini perlu diketahui bahwa jika sebagai byte, maka biasanya kita menggunakan kelas-kelas dengan awalan input dan output. Dan jika dia sebagai karakter, kita akan menggunakan kelas-kelas reader yang memiliki fungsi tambahan untuk membaca karakter dan writer untuk menulis karakter. Kita akan mulai dari menggunakan byte ini. Ini saya sudah menyiapkan sebuah program byte standar I/O. Di sini ada kelasnya byte standar I/O. Terus kemudian di sini saya menyiapkan penampung data yang akan diterima dari standar input. Di sini tipe datanya byte karena kita akan menerima sebagai byte. Di sini saya siapkan alokasi jumlah datanya 4 byte. Perlu diperhatikan bahwa 1 byte adalah 8 bit, sedangkan karakter yang akan kita ketik dari input output akan diperlakukan sebagai Unicode, artinya 16 bit. Artinya untuk menampung 2 karakter kita butuh 4 byte. Kemudian selanjutnya ada ini cara membacanya. Jadi untuk membaca dari standar input output atau standar input, kita menggunakan system in dan ada metode read, di mana read ini akan menyimpan hasil bacaannya di sebuah array yang bertipe byte. Dan kemudian ini ada bagian untuk menampilkan ke layar. Untuk standar output, kita bisa menggunakan system out. Di sini ada perintah bentuknya print ln, di mana diakhiri dengan baris baru, dan ada print, yaitu yang tidak diakhiri dengan baris baru. Saya akan tampilkan dalam bentuk byte per byte-nya dan akan saya tampilkan dalam bentuk teksnya. Sekarang saya akan coba jalankan. Saya akan compile kode tersebut. Setelah selesai, saya akan jalankan. Di sini Java -password, kemudian sini dia sedang menunggu kita untuk masukkan karakter atau menunggu masukan dari standar input. Di dalam hal ini keyboard, saya akan ketik huruf X misalnya, dan saya tekan enter.
Di sini akan muncul tulisan 120 13 10 0. 120 13 ini adalah kode dari karakter Unicode untuk X, dan 10 0 ini untuk enter, karena enter akan dihitung sebagai inputan, karena inputan akan berhenti di standar input setelah kita menekan enter. Misalkan saya akan gunakan jalankan kembali, dan di sini saya akan mengetik beberapa karakter yang cukup panjang, misalnya halo Bandung. Kalau kita di sini, karena kita akan muncul pada output muncul 104 97 108 11 dan tulisan output hello. Tadi kita hanya membatasi 4 byte, jadi hanya terbaca hello saja, tidak sampai tulisan Bandungnya. Dan saya akan ketik kembali. Saya akan menuliskan Jakarta Ibu Kota Indonesia. Ini saya akan enter. Di sini dia hanya bisa menampung 4 karakter tadi, yaitu Jaka. Kemudian seperti lihat di kode sebelumnya, di sini ada bagian yang masih baru, nanti akan dipelajari. Ini untuk menangani kesalahan pada kode Java. Kita akan pelajari di bagian lain, karena pada saat membaca kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada saat membaca kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan atau exception, dan untuk itu Java memaksa kita untuk membuat penanganannya. Yaitu misalnya ini saya masih penanganannya kosong, seharusnya ditangani di bagian ini. Dan jika kita membuat kode tanpa penanganan, dia akan munculkan error seperti ini. Saya simpan dan saya compile ulang. Di sini di unreport exception, jadi ada kemungkinan kesalahan yang belum ditangani. Yaitu kemungkinan kesalahannya terjadi di Java IO exception. Dan ini harus ditangani, dia bilang must be caught or declared to be true. Jadi harus ditangani. Yang ini untuk menangannya menggunakan tadi try and catch. Saya simpan, dan seperti itulah cara menulis dengan atau membaca standar I/O dengan menggunakan mengasumsikan datanya byte. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana kalau menggunakan asumsi bahwa datanya adalah sebuah string atau sebuah kumpulan karakter. Di sini kita bisa menggunakan class reader atau class writer. Dan reader ini sebenarnya ada jenis reader baru yang lebih mudah, yaitu buffer. Jenis buffer ini artinya bisa membaca, dikumpulkan dulu, baru kita dengan membaca nanti dengan mudah, misalnya per baris, bukan hanya per karakter. Berikut sudah saya siapkan sebuah kelas yang menggunakan mengasumsikan sebuah karakter. Di sini saya siapkan untuk menampungnya sebuah string. Di sini diisi dengan string null, karena kalau tidak diisi dia akan menolak compilernya. Kemudian di sini kita harus membuat kelas untuk membaca dan memperlakukan input IO tadi, input stream tadi sebagai string, yaitu kita membutuhkan sebuah buffer reader, dan buffer reader ini kita buat berdasarkan ISR. Di sini ISR ini merupakan input stream reader yang kita buat dari kita tampilkan seperti biasa, karena ini udah menggunakan sistem writer. Jadi kita akan compile di sini. Terus kemudian kita jalankan. Saya akan mengetik satu huruf, outputnya C. Dan kalau saya mengetik huruf panjang, di sini lebih fleksibel. Dia akan mengeluarkan semua, dan dia akan selalu diakhiri dengan enter. Saat kita enter, dia akan baca semua. Saya ulang lagi, misalnya
sini semua muncul. Begitulah cara membaca output stream dan input stream atau standar input stream dan output input stream dalam Java.